Jawab. Hei. Iya, sudah. Terima kasih. Kristen berasal dari mana? Ayo. Nah, Mute-nya kenapa silakan dibuka, woi. kenapa kencing celana lo? Woi, mute-nya dibuka, woi. Jawablah. Kristen berasal dari mana? Loh, kenapa dia diam? Woi, Kristen berasal dari mana? Hei. Hei. Mic-nya dibuka, woi. Boy, Meki dibuka, boy. Jawab itu pertanyaan Bang Handi, boy. Kristen berasal dari mana, coy? Jawablah. Jangan nangis. Woi, jangan nangis lah. Berasal dari Paulus, Bang Handi, udah fix. Nah, kenapa ini, woi, ini diem? Ayo ngomong, woi. Kenapa kau diam aja? Jawablah. Di mute. Oh, kenapa jadi boy? Biasanya teriak-teriak kalau nggak ada Bang Handi. Nggak ada yang mute, boy. Buka mic-nya buka, woi. Hei, jawab. Kristen itu berasal dari mana? Saya kasih pilihan ya. Saya kasih pilihan nih. Kristen itu berasal dari A dari Burundi, B dari Roma, C dari Yogyakarta, D dari Ethiopia. Silakan cari jawaban sendiri kalau nggak ada di situ. Oke, aku bantu jawab. Dari Antioquia, dibawa oleh Paulus. Silakan, woi. Bantu jawab, woi. Malah typing di bawah. Gak usah bersandiwara, woi. Gak ada yang mute kau. Mute juga bisa dibuka kok. Nungging kabur. dia. Nungging. Aduh. Nanti dia framing bilang dia mau bicara di mute, terus di Ya, memang begitu, Oten. Pura-pura di mute. Baru di mute. Kenapa di mute? Kenapa dia sendiri yang mute padahal? Coba tuh ada dia. Jangan woi lu jawab itu. Gimana orang menjawab kalau di mute, babi? Ya, Kristen itu berasal dari mana, woi? Yang Turki ya, kenapa? Ya. Antioquia itu di tempat kelahiran Yesus atau bukan? Yesus kan di Bethlehem. Memangnya kenapa? Apa Siapa yang mempopulerkan Kristen di Antioquia? Siapa? yang memperkenalkan adalah murid Yesus, nggak masalah. Yang penting Siapa? yang penting bukan murid Muhammad. Nggak masalah itu. Ya, terus Iya, kan? yang mempermasalahkan siapa? Jangan nangis. Itu makanya sesuatu yang tidak masalah jangan ditanyakan. Lu kok nggak bisa ditanya? Gimana sih? Yang Cuma di sini mau kau naik di sini mau jual obat, jual obat. Bro, Ustadz, yang penting bukan murid Muhammad yang menyebarkan Injil. Dia nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa lah. Sekarang ini, Sesuatu yang nggak masalah. apakah ada Yesus di Antioquia memperkenalkan Kristen? Dia kan sudah naik, dodol. Berarti Kristen itu bukan berasal dari Yesus, betul? Kena dia. Apakah Yesus itu agamanya apa? Yesus itu agamanya apa, bro? Inilah orang. Diam dulu. Yesus itu agamanya apa? Ngoceh lagi dia, nggak nyambung lagi dia. Agama. Yesus itu agamanya apa? Muslim. Mana ada Tuhan membawa agama? Berarti Yesus adalah ateis. Nggak ada. Jadi Yesus ateis, nggak punya agama. Paduka.
Itu konsep Assalamualaikum, Islam. Pak. Aku melihatmu. Orang agama. Berarti menurut Anda Yesus ateis ya? Jadi begini. Oke. Kalau Yesus ini Jawab dulu itu, Oke, Yesus oke. itu agamanya apa? Oke, saya mau ikuti maunya. Yesus ini beragama Islam. Makanya saya tanya, apakah ada sejarah mereka itu murtadin? Dari mana kau bilang Yesus agama Islam? Ya. Di mana datamu? Bu Rahma tadi mengatakan. Nggak usah bawa-bawa Bu Rama, nggak ada di sini orangnya. Ini. Jadi Kenapa bukan Bu Rahma Baluab? Nggak bisa kau baca nama aku itu apa Baluab? Kenapa kau Islamkan Yesus di sini? Kenapa kau syahadatkan Yesus? Kau wakili Yesus syahadat. kalian mengatakan bahwa itu Islam? Keterlaluan kau, Tuhanmu kau syahadatkan di sini. Karena itu Islam. Makanya saya tanya. Oke, mari kita teman-teman mendengarkan bagaimana si Kristen ini mewakili Tuhannya bersyahadat. Israel itu murtad. Ya, jadi dia mengislamkan Tuhannya. Berisik ah. Coba kau wakili Tuhanmu bersyahadat. Kan kau Islamkan Tuhanmu nih. Jadi dengarkan baik-baik teman-teman, pada sore hari ini ada Kristen mengislamkan Tuhannya. Silakan wakili Tuhanmu bersyahadat. Aku mau sambil makan dengerin. Silakan Islamkan Tuhanmu. Ini siapa yang nge-mute? Biasa bersandiwara, nggak ada yang mute. Dia sendiri yang mute. Buka woi, mic-nya buka. Oten kalau nggak licik, Kabur lagi dia. pembohong. Dia mau Islamkan Tuhan ya. Tuh, woi, Muslim, bilang Muslim. Lagi Bang Andi naik lagi dia. Ya, woi, Muslim. Yesus itu ya yang kau tuhankan agama. Hanya mengatakan itu Rahma. Ini Ustaz udah gini. Ya kalau kau nggak Kamu percaya, tadi bilangnya Islam Baluab. gini aja. Woi, kalau kamu nggak percaya Yesus itu bukan Muslim, terus Yesus itu agamanya apa? Oke, makanya saya minta data. Apa ada sejarah bangsa Israel itu murtadin? Yesus ini yang kita omongin. Kenapa lu bangsa Israel itu pembunuh Tuhanmu? Bangsa Israel itu pembunuh Tuhanmu. Kenapa kau bela-bela sih? Kita bicara dari Musa. Musa ini diutus. Nggak usah, Musa nggak menuhankan Yesus. Wakili keluargamu aja. Musa ini Islam. Wakili keluargamu aja. Kamu satu keluarga ini menuhankan anak orang atau Musa tidak? ini Islam, iya. Woi, urus saja Kristenmu itu. Kristenmu itu yang dibahas. Israel ini Islam pada waktu itu. Urusi aja keluargamu itu. Apa ada sejarah? Sejarah lagi, sok tahu sejarah lu. Israel itu murtadin. Israel itu yang membunuh Tuhanmu. Berarti ajaran Itu sejarahnya. mengatakan Musa itu beragama Islam. Jadi Israel itu otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Dieksekusi oleh tentara Romawi. Jadi satu-satunya tentara paling elit di muka bumi ini hanya tentara Romawi. Karena hanya tentara Romawi yang bisa membunuh Tuhan. Kenapa dia membunuh Tuhanmu? Karena Israel nggak suka dia datang di muka bumi. Jadi otak pelaku membunuh Tuhanmu itu Israel, kerjasama sama tentara Romawi eksekutor, memakai iblis memasuki Yudas berkhianat. Jadi ada 4 item pembunuh Tuhanmu. Mestinya kau itu ratapi tangismu itu loh. Kenapa kau bela-bela Israel pembunuh Tuhan, coy? Ayo, minta ganti rugi sono. Tuhan pembunuh Tuhan kok dibela kau ini ah. Dasar kopior. Israel itu pembunuh Tuhan, coy. Kenapa kau bela-bela? Ya, kabur ada lagi. tamu nih. Selamat siang Yoshinoya. Selamat siang Yoshinoya. Shalom. Oh, dari Kristen ya. Ya. Diskusi baik-baik dulu, aku terusin makanku, lapar gua. Tuh, bentar. Oke, headset dulu. Karos, Aku boleh bertanya di sini? Ya. apa yang mau ditanyakan Bentar Yoshinoya? ya, aku pakai headset bentar. Nah, tunggu Bang Andi aja.
Tuh ada Bunda Esti, ada Bang Yosi nih. Ada Abah Aim Hunter juga, silakan mau ditanyakan kemana? Hai Yosi. Gimana Yosi? Bang Yosi Nova. Yosi Nova. Bang ini Yosi, udah coba belum menguatkan manusia? Satu Belum, dua. Oke, bentar. Ini suara gua ada nggak ya? Bentar. Udah coba belum menguatkan manusia? Satu. Tes. Bagus. Satu. Masuk. Ya, selamat sore semua. Salam damai sejahtera. Ya, selamat sore Bang. Iya. Selamat sore. Boleh aku bertanya nggak sini? Yesus memberkati kita semua. Bang Yosi, apa kabar? Oh baik, puji Tuhan Yesus, aku sehat walafiat. Puji Tuhan Yesus. Emang Yesus Tuhan ya? Oh iya. Oh, Jadi gini, Yesus. Itu siapa yang bilang Yesus Tuhan? saya bilang Yesus Tuhan. Saya percaya dia. Kenapa saya Berarti percaya Anda dia? penyesat. Bentar. Kenapa saya percaya dia? Karena saya menyelidiki kitab-kitabnya gitu kan. Sehingga saya meyakini. Percaya dia sebagai apa? Bentar. Saya meyakini karena saya baca, saya belajar, saya dengar, dan saya mengimani. Anda menyelidiki kitab-kitabnya. Ya, Anda tadi bilang saya telah menyelidiki kitab-kitabnya. Emang Yesus banyak kitab? Iya dong. Jadi gini teman-teman, umpama teman-teman mau mengimani Apa aja sesuatu. kitab-kitabnya? Bentar. Dijelaskan dulu kitab-kitabnya apa aja. Bentar. Ya, dijelaskan dulu. Karena Yesus tadi, karena Anda mengatakan bahwa Anda telah menyelidiki kitab-kitab Yesus. Kitab-kitab Yesus itu apa aja kitabnya? Bentar. Jadi kayak teman Kenapa itu gentar? meyakini Jelaskan dulu biar kita enak Tuhan diskusinya. dari mana coba? Anda mau percaya mengatakan Tuhan dari tadi Anda sudah mempelajari kitab-kitab Yesus. Saya tanya kitab Yesus itu apa aja? Silakan. Dengar dulu satu-satu dong. Jadi kita kan mau percaya sesuatu itu. Ya itu satu-satu, jawablah. Iya itu satu-satu, jawab dulu itu. Anda bilang tadi Anda telah mempelajari kitab-kitab Yesus. Yang saya tanya apa aja kitab-kitab Yesus? Silakan dijawab dulu. Iya dong, kita tahu tuh dari kejadian dari kitab Taurat, Zabur dan Injil itu semua adalah ajaran yang baik buat manusia ya. Gitu. Jadi saya ambil dari situ, patokan dari situ yaitu Bible. Apa itu semua kitab-kitab Yesus? Bentar. Enggak, jelaskan dulu apakah itu yang dimaksud Anda bahwa itu kitab-kitab Yesus gitu. Bapak, begitu juga dengan Bapak mau percaya sesuatu itu kalau Bapak nggak baca. Kan Anda sendiri yang mengatakan tadi bahwa Anda sudah mempelajari kitab-kitab Yesus. Makanya saya tanya, kitab-kitab Yesus itu apa aja? Itu Bible itu adalah semua ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus yang baik itu ada di dalam Bible. Oh, bukan Injil ya? Ajaran kasih Bukan Injil ada ya? di dalam Bible itu sendiri. Iya, bukan Injil ya? Manusia ikutin. Gitu. Iya, bukan Injil ya? Contoh, dengar dulu. Iya, ya kan kata Anda sudah Dalam Bible kitab- itu kan? Di Bible kan, Dalam bukan Injil kan? Di kitab Bible itu ada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, yang mana Kalau kita mau Injilnya bahas yang mana? tentang- Tolong tunjukkan. bentar. Di kitab Bible itu Injilnya yang mana? Coba tunjukin yang mana Injilnya. Kalau kita mau bahas tentang Taurat, yang di situ ada 10 perintah Allah yang ditulis dengan Anda bilang tadi di Bible ada Kasih Taurat, bangsa Zabur dan Injil. Israel, Sekarang ya, bisa nggak Anda manusia. menunjukkan di Bentar dulu, Bible Pak. Anda tentang Bapak kitab Injil? Coba. Iya, Bapak diam dulu, saya jelaskan. Ya jelaskan dulu. Anda bilang, ini saya garis bawahi pernyataan Anda tadi bahwa Bible itu adalah terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil. Nah, di dalam Bible Anda yang dinamakan Injil itu yang mana? Bisa ditunjukin? Oh iya, itu kitab Injil. Nah, dari Matius, Markus sampai itu Injil ya. Alamak, berita Injil, berita itulah kebenaran di Injil yang Yesus, kitab yang di kanonik kedatangan dibilang Yesus dan Injil. ajaran-ajaran kasihnya kepada manusia. Alamak, kasihan. Alamak, aduh. Nah, oke. Jadi kalau kita bahas tentang Taurat, Anda tahu nggak apa itu arti Injil? Bentar Pak. Ini Bapak itu. Enggak. Anda tahu nggak arti Injil? Bentar Bapak. Definisi Bapak bertanya. Injil apa?
Oke, Bapak tadi kan bertanya, saya kan mau Ya, menjelaskan. silakan. Coba Anda jelaskan dulu Bapak, definisi itu Injil. Gini. Habis kan Bapak bertanya, saya jelaskan. Teman-teman boleh bertanya, saya jelaskan. Ya, sekarang saya ingin tahu menurut Anda, sebentar, ya, saya menurut bertanya. pengetahuan Boleh. Anda, yang namanya Injil itu definisinya apa sih? Oh, sudah. Udah. Apa Bapak definisi berani Injil? Bapak gini ya, kita kan diskusi sini, Pak. Iya, saya tanya nih, apa definisi Injil biar kita nanti Ya. bisa lanjut. Bentar, Pak. Bapak kan bertanya. Apanya yang sebentar? Kok jawab. saya cuma nanya ringan definisi Injil apa kok sebentar sih? Nggak perlu Bapak bertanya seperti itu. Bapak nggak paham. Oh, perlu, karena Anda mengatakan tadi bahwa di Bible Anda ada Taurat, Zabur, dan Injil. Injil itu ada. Makanya saya ada di tanyakan, kalau Injil di Bible itu Injil yang mana? Kamu menjawab Injil yang di kanonik itu yang kamu maksud. Nah, sekarang yang saya tanya, Anda ngerti nggak definisi Injil itu? Coba. Bicara kayak saya belum selesai bicara, Bapak sambung lagi. Makanya kamu jelaskan diam dulu Pak. definisi Injil Bapak, itu, silakan. Bukan begitu bertanya. Kita kan mencari kebenaran. Jangan kau tanyalah. tuntun pertanyaan Gini, orang. Bapak Orang tanya bebas apa, ada bertanya yang loh. Orang bebas di sini bertanya karena Anda telah mengatakan bahwa di Bible Anda ada Injil. Nah, makanya saya tanya, Oke, saya Anda bertanya ngerti sama nggak Bapak. definisi Saya Injil itu bertanya aja. apa? Bapak nggak mau diskusi Di kan? Bible itu nggak ada Saya Injil. bertanya aja lah kalau gitu ya, Pak. Di Bible Pak. dengerin dulu Yosi, aku ngomong dulu ya Yosi ya. Silakan. Yosi, silakan. di Bible Ya, itu nggak ada saya akan Injil. bertanya sama Bapak ini ya, Pak. Bang Bentar, Andi, bentar, saya karena lurusin dulu. Bapak ini ngelucus dari tadi. Bible Saya itu bertanya nggak ada. tentang Quran lah kalau gitu. Yang ada kata Injil itu hanya di Al-Quran. Di luar Al-Quran nggak ada kata Injil. Yang ada di Bible itu Evangelion, itu Yunaninya. Itu, jadi original teks di Bible itu nggak ada kata Injil. Mudah-mudahan paham sampai sini. Silakan dilanjut. Oke, kan Bapak tadi dari ngerocos dari tadi, ya. Saya bertanya lah. Bukannya rocos, kamu yang nggak pernah mau Pak. jawab. Bentar, Pak. Bapak Coba jawab, kalau ya. kamu jawab langsung, saya nggak ngerocos, nggak ulang-ulang bertanya. Tunggu, Bapak. Aku bertanya dulu lah. Bapak. Jangan bertanya dulu, jawab dulu. Bapak ini kan seorang Definisi muslim. Injil menurut Bible, menurut kan. pengetahuanmu, Injil itu Injil apa? kan sudah di ini ya. Tentang Muslim aja lah, karena kan saya orang Kristen. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Oke. tentang ayat yang saya Oke, katakan. tadi sudah clear dari Bang Andi Injil itu apa ya. Ini Yosi Nova tadi Abang mengatakan bahwa Bentar, Injil kali ini tuh Ibu gantian, Ibu saya dulu. iya, saya belum ngomong. Iya, Saya kan baru tadi Bapak udah ngomong. ngomong, Pak Andi udah ngomong. Saya belum Sekarang ngomong, saya. baru ngomong Sudah, ya sudah ya. Dengan saya sudah habis. Jawab. Dengan saya sudah habis karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya anggap selesai. Lanjut dengan Ibu Hesti. Enggak, Bapak jangan lari. Saya mau bertanya dengan Bapak. Bapak ini saya mau bertanya, Bapak udah menguasai kitab Bapak enggak itu Quran? Saya tanya Injil. Bentar, saya tanya lu Bapak. Jangan bertanya dulu sebelum kau menyelesaikan pertanyaan orang. Itu cara diskusi. Bapak. Ya udah, kamu jelaskan definisi Injil menurut kekristenan Anda, silakan. Bapak mau menang sendiri kok ini. Anya. Oke, Bapak jawab ya pertanyaan saya ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda sebelum Jangan Anda Bapak menjawab nggak pertanyaan tahu saya. sendiri nih. Cara berdiskusi, kalau orang bertanya, Anda jawab dulu, baru Anda nanti bertanya, gitu caranya. Oke, ini saya mau bertanya ya. Saya naik mau bertanya aja lah. Anda jawab definisi Injil menurut kekristenan Anda yang Anda pahami itu apa? Udah. Ya, jawablah. Jadi Injil itu berita kebenaran ya, kasih kepada semua manusia. Oke? Kenapa Yesus mengatakan berita, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu memberitakan Injil kebenaran kepada semua manusia ya. Sejak kapan kalian pakai kalimat Injil? Aduh Bapak, ini Bapak mau ke definisi bahasa ini kayaknya saya lihat ini. Sekarang Iya, saya mau saya bertanya tanya, sama Bapak. Anda mengenal Injil itu sejak kapan? Diam dulu Bapak. Bapak dari tadi ngerocos. Sekarang saya mau Anda bertanya sama mengenal Bapak. Mana Injil di duluan dalam ada? Bible itu sejak kapan? Bentar. Mana duluan ada agama Islam atau bahasa Arab?
Jawab. Di mana Jawab. si kekristenan Anda memakai kalimat Mana Injil? duluan ada Nah, saya jawab, agama Islam, Izin bang, saya jawab. atau bahasa Ya, Arab? silakan. Baik, saya Silakan jawab. jawab. Duluan bahasa Arab. Karena apa? Alasannya gini loh ya. Iya. Karena Al-Quran itu turun. Kenapa berbahasa Arab? Karena bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab agar mudah dimengerti. Itu kira-kira. Agar mudah dimengerti. Oke, Iya. kita simpan itu agar mudah dimengerti. Jadi kata Pak Handi Selebes duluan bahasa Arab dari Al-Quran. Pahami itu ya Bapak ya. Bapak siapa namanya ini? Ayem. Begitu juga sebaliknya gini ya bro, saya tambahin Oke. dikit ya. Kita kondusif lah, janganlah saut-sautan kayak anak kemarin sore. Iya Bapak ini dari tadi kan. Ya udah dulu Yosi. bicara Jadi gitu dia juga saut-saut. kaumnya Nabi Musa diturunkan kenapa Ibrani? Ya duluan bahasa Ibrani baru ada Torah. Kenapa Torah berbahasa Ibrani? Agar Nabi Musa paham proses pewahyuannya, agar Nabi Musa mudah untuk mengajarkannya. Kan begitu. Oke. Yang Oke, perlu iya, dipertanyakan Bang Yosi, kenapa Bible Anda berbahasa Yunani sedangkan Yesua Amasya itu menerima firman dari Tuhannya Yohanes 17:8 tidak berbahasa Yunani. Artinya di sana Yunani ini adalah terjemahan saja. Gitu Bang Yosi, Oke, lanjut. oke. Iya, jadi supaya bahasa yang bisa dimengerti manusia ya pada waktu itu ya. Betul. Benar nggak Pak Andi? Betul. Betul Bang, betul Bang. Iya. Betul. Jadi apa masalahnya Bapak IMHU ini jika di dalam Bible itu ada nama Injil atau nama yang selalu Bapak klaim nama Ya, itu nama yang saya tanyakan Islam, sejak Bapak kapan Allah. Ini Bible pertanyaan Anda, banget nih. Diskusinya sejak guys. kapan Bentar. sejak kapan dengar dulu Yosunia, Aku tahu Jangan Bapak ngomong Bang Handi, ke Bang Handi aja, gak usah ke dia lagi. Sejak karena Bapak kan bisa jawab. sejak kapan Bible Anda Iya, memakai Bapak kan bisa kata-kata jawab. Injil? Silakan. Aduh Bapak ini lucu juga nih Bapak ini, nggak apa-apa lah. Ya lucu lah Bapak. karena kau nggak bisa Wah, jawab. Saya hormati lah Bapak ya. Gitu. Ya udah jelaskan aja. Sejak kapan Injil itu dipakai Bible? Silakan. Jadi gini loh ya. Pak Andi mungkin bisa jelaskan Iya, sejak kapan gini Injil biar dipakai nggak stuck gitu ya. Injil itu dari versi orang-orang kita, saudara kita Kristen ya. Itu ada di Matius 4:23, Matius 24:14, Markus 1:14. Itu evangelium artinya kabar baik. Kan gitu ya. Islam yang ngerti. Kalau di dalam agama Islam, Iya Bapak, itu lagi Injil itu, dijelaskan, Bapak. Diam. sebentar dulu, Injil itu berasal dari bahasa Arab yaitu Injil, mengucapkan alternatif gitu ya, suatu kata yang disebut kitab suci dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ingin mengetahui mana sih Injil itu, Nabi Isa alaihissalam itu mengabarkan Injil tidak secara tertulis tapi secara oral. Kada orang bertanya mana Injil itu, tidak ada yang bisa menunjukkan Injil Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa mengajar hanya dengan oral. Nah kalau yang ada di Bible itu yang dimaksud Injil kanonik itu, ya silakan saja. Apa yang dilakukan Yesua Amasya di muka bumi, mereka menulisnya. Nah, di dalam Bible juga kita nggak bisa mempersalahkan semua. Karena apa? Penulis kanonik itu Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu di sana tidak ada baiknya untuk kita pelajari. Contoh ya, kabar yang pernah diajarkan oleh Yesua Amasya kita kutip di Markus 12:29. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu, sinkron dengan Ulangan 6:4. Itu benar pernyataan Yesus itu. Siapa yang nulis? Ya para penulis disadur dari Ulangan 6:4 itu dan seterusnya. Jadi kita sebagai umat Islam juga jangan mengatakan bahwa kitab saudara kita itu palsu adanya, nggak bagus juga. Di sana masih ada sisa-sisa kebenaran kok yang bisa kita pelajari bersama agar diskusi ini teratur dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, jadi gini ya teman ya. Sebentar, saya potong dulu Bang Yoshinoya. Ini ada teman kita sapa dulu ya sebentar ya. Iya. Selamat siang Bang Pradika. Selamat siang Bang.
Selamat siang Bang Praedika. Udah langsung ke Mbak Yosi aja, Bang Yosi aja dulu biar kita teratur lah. Oh, Oke. Ya, jadi gini teman-teman ya, aku meluruskan ya, karena bagaimana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang adalah sempurna ya, itu adalah ajaran yang benar ya, menurut saya dan juga orang-orang Kristen. Jadi teman-teman kalau mau cari kebenaran tentang bagaimana ceritanya tentang ajarannya Tuhan Yesus, itu jelas ada di kitab Injil kami ya. Makanya Pak Handi Selebis bilang tadi ya, untuk mau cari bacaan yang benar ya, bacaan yang sempurna itu ada di Injil, karena di Al-Quran itu udah nggak ada secara sempurna. Jangan dipelintir Gitu kan, kata-kata Pak saya. Handi kan? Nggak begitu. Benar nggak? Jangan dipelintir. Nggak begitu. Jangan, Karena nggak gitu, apa? bro. Gini. Bentar, Gedein bentar. Bang Handi, Karena apa? gedein Bang Handi. Kitab Injil yang adalah sempurna ini ya, selalu dijaga kesempurnaannya oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi banyak manusia yang mau ya membolak-balikan kebenaran Injil ini ya. Kami lihat aja sejarah ya, sejarah dunia mencatat bahwa kan kita tahu bagaimana agama Islam ini baru ada di abad yang ke 6 sampai ke 7. Sedangkan kitab Injil yang kami percaya ini sudah ada sebelum abad ke 6 Jangan ke 7. ketawa, Ya, bentar. Ini Bokir ini nggak ada. Ada nih, Ya. kenapa Ya, ketawa? kamu tadi gimana ya? Kamu tuh ngomong Injil kalian terjaga. Yo, jaga Injilmu siapa? Ya, diam dulu. Kamu yang Kalau membawa orang lagi narasi. menjelaskan, jangan ketawa Dulu kayak aja orang meluruskan. Ya tertawa orang lucu. aneh Sabar. gitu loh, Ibu. Stop dulu ya. Stop dulu. Anda Gitu. bicara lagi nanti. Ini Bentar, api, aku belum dengerin. selesai, aku Iya, belum nanti selesai. Anda ambil. Saya edukasi. Bentar, Saya Pak. edukasi dulu teman-teman Bentar, saya. Bang Andi, aku kan belum selesai. Iya, ini Tadi Bang- api. Kau lanjut lagi nanti. Ini api Jabodetabek. Saya belum menyanggah pernyataanmu. Ini api Jabodetabek. Kita ini Muslim banyak. Kalau saudara Ya. kita Kristen bicara, berarti dia aja. Catat aja nanti kita sanggah. Gitu ya. Kita Oke, beradab. betul, Silakan betul. bro, lanjut. Jadi saya ya sebagai orang Kristen, kalau dikatakan kitab kami itu dipalsukan sama siapa nggak tahu, ya saya nggak terima kan, karena yang saya yakini ini menurut kami ya, kitab itu selalu dijaga. Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita bahasa Indonesia sini nggak jelas, kita ada bahasa-bahasa yang lain kan begitu. Untuk pemahaman Injil adalah ajaran Yesus ini sudah jelas di dalam Alkitab kami. Tetapi kalau teman-teman mau menjelaskan tentang Injil pemahaman teman-teman, ya silakan, nggak tahu Injil yang mana. Tetapi Injil yang asli yang kamu pegang, ya jelas semua di situ dijelaskan tentang bagaimana kejadian dunia ini, bagaimana kedatangan Yesus Tuhan yang kedua kali, itu jelas. Kalau di kitab teman-teman kan yang saya lihat di situ ya, itu pemahaman teman-teman ya, nggak tahu ambil dari mana Injil dari mana saya tidak tahu ya. Yang saya rasa nggak sejelas yang kami punya begitu. Karena di dalam Kepanjangan. di dalam Yosi kepanjangan Yosi. di dalam Gantian ajaran ya. apa ini nggak ada Iya, di iya. situ nama Adam juga nggak ada. Kalau di kitab Taurat, Zabur dan Injil kan jelas gitu. Cukup ya. Makanya gantian. sekarang jadi pertanyaan saya Yosi, begini, gantian. Pak Handi Selebes, bentar. Kalau Gantian apa? Kepanjangan loh bentar, bro. bentar. Ini lu makan waktu banyak loh. Kami hormati loh ini. Jangan juga lah dikasih sejengkal Anda ambil panjang-panjang. Santai nanti kita. Saya lagi, baru Anda lagi kan gitu. Poinnya saya udah bisa menangkap kok. Kami di sini pendengar yang baik. Gitu ya. Lanjutlah kalau begitu. Ya. Ini ada Bang Parade dari Kristen juga kayaknya, dia mau. Ya udah dulu ya gantian. Kita beradab saja lah. Ya, Kita kan ini sebangsa dan setanah air nih.